Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ciptani Rumbudiarso dari kelas IPA 2 dengan NPM 1910303054. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Siswanto selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di sini saya akan menyampaikan sebuah rancangan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD menggunakan mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa SMP dalam pembelajaran pasca pandemi. Poin yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini ialah pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian. Yang pertama ialah pendahuluan. Proses pembelajaran IPA pasca pandemi dilaksanakan dengan pembelajaran blended learning dan masih menerapkan model pembelajaran yang konvensional, yaitu proses pembelajaran yang lebih banyak menggunakan metode ceramah dan pembelajaran bersifat monoton, yaitu pembelajaran hanya bersifat pada guru. Yang kedua, pengaruh terhadap berkurangnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi IPA yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar IPA yang dicapai oleh sebagian siswa. Dengan rendahnya hasil belajar IPA yang dicapai oleh sebagian siswa tersebut menandakan bahwa belum tercapainya tujuan dalam pembelajaran dan siswa belum memahami, mengerti, dan mengetahui isi dari materi pembelajaran IPA yang telah diajarkan oleh guru menurut Marfu'ah 2015. Selain itu, solusi yang saya tawarkan untuk rancangan proposal penelitian yang saya buat ini ialah menggunakan model pembelajaran STAD. Hal ini saya pilih karena sintak dari model pembelajaran ini sangat sederhana dan menekankan pada keberhasilan pencapaian kelompok ditandai dengan semua anggota kelompok yang saling membantu dalam hal penguasaan materi IPA. Mind mapping juga peneliti pilih untuk menekankan pengembangan pikiran ingatan siswa tentang suatu materi IPA dengan mencatat secara kreatif, sehingga hal ini akan memberikan dampak yang baik, yaitu membantu siswa dalam memahami dan mengingat suatu materi IPA dalam waktu jangka panjang. Sehingga model pembelajaran STAD dengan menggunakan mind mapping ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir siswa, keaktifan siswa, serta meningkatkan hasil belajar IPA yang didapatkan oleh siswa. Bagian yang kedua ialah identifikasi masalah. Yang pertama, penggunaan model pembelajaran yang tidak sesuai, rendahnya hasil belajar IPA pada siswa, dan yang terakhir ialah pembelajaran pasca pandemi. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimanakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan mind mapping dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa SMP? Yang kedua, bagaimanakah hasil belajar IPA yang diperoleh oleh siswa dalam pembelajaran pasca pandemi melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan mind mapping? Tujuan dari penelitian ini ialah untuk membuktikan apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan mind mapping berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa SMP. Sedangkan tujuan yang kedua ialah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA pada siswa SMP dalam pembelajaran pasca pandemi melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan mind mapping. Kemudian untuk bab 2 yaitu tinjauan pusaka. Yang pertama ialah hakikat pembelajaran IPA. Hakikat sains ialah sebuah syarat dalam mata pembelajaran IPA karena IPA memuat segala aspek diantaranya ialah hasil, proses, dan sikap. Sehingga dalam belajar IPA juga belajar mengenai dimensi proses, dimensi hasil atau produk, dan dimensi pengembangan, di mana ketiga dimensi tersebut saling berkaitan menurut Sardina tahun 2012. Kemudian untuk pembelajaran IPA pasca pandemi menuntut guru untuk mengefektifkan pembelajaran menggunakan berbagai media yang ada serta mengajar tatap muka secara langsung dengan peserta didiknya. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran IPA di masa pasca pandemi mampu untuk meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA itu sendiri. Yang ketiga ialah model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Menurut Ngalimun 2014, STAD ialah suatu model pembelajaran kooperatif dengan sintak penghargaan membuat kelompok yang heterogen
yang terdiri dari 4 hingga 5 orang. Kemudian mendiskusikan bahan belajar atau LKS maupun modul secara kolaboratif dan menyajikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Hal ini menuntut terjadinya diskusi dalam kelas dan pengadaan kuis individual untuk melihat skor pengembangan yang terjadi pada setiap siswa ataupun tiap kelompok. Kemudian yang kedua ialah model pembelajaran mind mapping. Menurut Buzan 2010, mind mapping merupakan cara termudah ke dalam otak serta mengambil kembali informasi yang keluar dari otak, sehingga pembelajaran dengan menggunakan model mind mapping dapat membantu peserta didik untuk mengingat materi yang cukup banyak serta dapat memberikan dampak yang positif bagi keaktifan dan hasil belajar siswa itu sendiri. Kemudian untuk penelitian yang relevan ialah penelitian dari Zahra 2018 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Student Team Assessment Deviation atau STAD dan Mind Mapping terhadap hasil belajar siswa kelas 4 sekolah dasar, yang membuktikan bahwa penggunaan model pembelajaran STAD dan Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 sebesar 78,3. Penelitian yang kedua ialah milik Indah tahun 2018 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif STAD berbantuan mind mapping terhadap hasil belajar IPA dan self efficacy siswa kelas 8 SMP. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran STAD berbantuan mind mapping. Kemudian untuk metode penelitian pada penelitian ini ialah metode penelitian tindakan kelas atau PTK, di mana PTK ini dilaksanakan pada siswa di SMP Negeri 2 Demak kelas 8. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ini menggunakan 2 siklus dengan masing-masing siklus terdiri atas 2 pertemuan. Pertemuannya meliputi perencanaan, observasi dan tindakan, serta refleksi atau evaluasi. Peneliti akan melaksanakan tahap observasi dan tindakan dalam durasi yang bersamaan. Kemudian untuk prosedur penelitian bisa dilihat pada gambar. Kemudian untuk instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang pertama ialah lembar wawancara dengan guru untuk mengidentifikasi masalah apa yang terjadi dalam kelas. Kemudian yang kedua ialah lembar observasi siswa atau rubrik penilaian keaktifan siswa. Dan yang ketiga ialah lembar tes formatif untuk mengetahui seberapa paham siswa terkait materi IPA yang telah dijelaskan tersebut. Kemudian untuk teknik analisa data yang digunakan ialah menggunakan teknik analisa data statistik deskriptif yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel, presentase, frekuensi, diagram, grafik man, modus maupun sebagainya. Menurut Wirawan tahun 2016. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data secara deskriptif yang disajikan dalam bentuk presentase. Untuk perhitungannya ialah P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P adalah angka presentase, F adalah frekuensi siswa yang sedang dicari, dan N ialah jumlah total frekuensi siswa secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.